Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rayani, NIM 1802509. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Teknopreneur. Baiklah, soal pertama yaitu jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan yang pesaing. Kami membuat sebuah bisnis yang bernama Odonat. Siapa yang tidak tahu dengan makanan yang satu ini? Cemilan bercita rasa manis, yang disukai di semua kalangan. Kami membuat produk ini tidak menggunakan bahan pengawet, dan juga yang terpenting, kesehatan adalah yang utama bagi kami. Donat yang kami buat ini memiliki beberapa varian rasa, dan juga tekstur dari donat yang kami buat ini sangat lembut dan juga empuk. Berbeda dengan donat yang dijual di warung-warung. Soal kedua yaitu, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut untuk dipertahankan? Ya, tentu saja, karena donat yang kami buat ini memiliki beberapa varian rasa, dan juga tekstur dari donat tersebut sangat empuk dan tidak keras, berbeda dengan donat-donat yang ada di warung-warung. Dan juga harga yang kami cantumkan sangat bersahabat bagi para konsumen dari berbagai kalangan, dari usia anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Setelah kami melakukan survei pasar, banyak konsumen ini menyukai makanan cemilan, terutama bercita rasa manis. Dari situ kami membuat Odonat, dan Odonat ini dapat dimakan oleh semua kalangan, terutama kami khususkan pada anak muda yang suka berbelanja online, sehingga kami memasarkan atau menjual produk ini juga dengan menggunakan media sosial. Jelaskan bagaimana cara agar Anda dapat mencapai target segmen pelanggan dengan gaya marketing message secara efektif. Untuk mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing efektif, kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan juga memasarkan produk kami ini. Di zaman sekarang ini, setiap orang itu telah menggunakan HP untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu adalah sasaran utama kami yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami agar produk kami ini terkenal dengan meluas. Baiklah, soal selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Untuk membuktikan kelangsungan ide bisnis kami ini, kami telah menjual Odonat dan mendapat respon baik dari konsumen. Maka dari itu, saat ini orang-orang hobi makan tetapi malas membuat makanan tersebut. Jadi kami lebih bersemangat untuk melangsungkan ide bisnis ini, dan kami akan menambahkan beberapa varian rasa terbaru seiring mengikuti zaman kini. Nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana tentang keuangan atau proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Dalam proyeksi keuangan di ide bisnis kami ini, kami iuran untuk membeli bahan-bahan untuk membuat Odonat, dan kemudian keuntungan yang kami dapat kami bagi rata dan seterusnya. Dan juga dari keuntungan yang kami dapat ini, kami akan memperbesar usaha kami dan juga menambahkan inovasi-inovasi di usaha yang akan kami jalankan. Baiklah, soal nomor 7 yaitu jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Baiklah, untuk profil calon pelanggan kami ada berbagai karakteristik, dan
kebiasaan pelanggan yang dipakai dalam bisnis. Tentu saja mencakup mengenai jenis usaha, pengaruh pembelian, bauran produk, kebijakan oleh praktek pembelian, pengaruh lingkungan, dan kriteria pembelian dan analisis pesaing. Jelaskan, perhitungkan berapa lama bisnis, bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup, punya lifetime di pasar. Menurut saya bisnis ini akan berlangsung lama karena bisnis yang kami buat ini akan membuat konsumen tidak hanya puas dengan harga yang relatif murah, tetapi juga cita rasa yang lezat dari makanan tersebut, sehingga membuat konsumen menjadi loyal. Ini akan kami pantau dengan mempertahankan cita rasa yang alami, lezat, dan juga disukai para konsumen. Dan kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, baik dari segi kualitas makanan, dalam melayani keinginan konsumen, dan kami juga akan memberikan respon cepat kepada pembeli. Dan juga dengan mengikuti seiring zaman ini, kami akan menganalisis peluang-peluang yang bisa kami jadikan inovasi untuk kelangsungan bisnis kami. Jadi, menurut saya pribadi, bisnis yang kami buat ini akan bertahan lama. Pertanyaan nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Kegagalan sebuah bisnis disebabkan kurang matangnya perencanaan. Jadi lebih baik melakukan pengujian atau validasi terhadap kelayakan ide bisnis yang kita rencanakan. Adapun tahapan yang harus kita lakukan, yang pertama, definisikan ide. Maksudnya di sini adalah kita membuat konsep tentang ide bisnis yang akan kita buat dengan mempertimbangkan target pasar, analisis peluang, inovasi, serta yang lainnya. Yang kedua yaitu praktekkan ide bisnis yang kita pikirkan. Yang pertama yaitu lakukan uji coba pasar dengan menawarkan produk yang ingin kita buat kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kita minta komentar mereka tentang produk yang telah mereka coba. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan produk bisnis seperti pengetahuan bisnis, biaya produksi, serta pemasaran dan waktu. Yang keempat, mengamankan modal. Maksudnya di sini adalah perlu memikirkan estimasi biaya yang kita butuhkan dalam membuat produk tersebut. Bisa dari tabungan, pinjaman bank, atau pekerjaan sampingan lainnya. Yang kelima, membuat catatan peluncuran produk. Yang keenam, tetapkan deadline atau target. Kita harus membuat target dari awal perencanaan hingga peluncuran produk agar kita tahu bagaimana perkembangan produk yang kita buat itu. Pertanyaan nomor 10 yaitu jelaskan apakah bisnis Anda ini siap menghadapi persaingan bisnis. Tentu saja siap. Karena sebelum kami memulai bisnis, kami telah memikirkan dengan matang bisnis yang akan kami jalankan, baik dari segi laba, target, segmen pasar, maupun resiko yang akan kami terima ke depannya. Dari segi pertumbuhan ekonomi saja, pendapatan masyarakat sekitar itu bisa dibilang cukup tinggi. Hingga keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk akan tinggi. Dan dari segi harga donat kami ini bisa dibilang termasuk harga yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Namun dengan harga yang terjangkau bisa mendapatkan rasa yang tak kalah enak dengan donat yang menetapkan harga tinggi. Kami juga akan memperkuat bisnis kami ini
dengan memasarkan donat ini melalui media sosial untuk menarik pelanggan. Dan kami juga akan bekerja sama dengan kafe ataupun restoran untuk saling mendukung sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan dari target-target yang telah disusun bisa berjalan sesuai keinginan. Baiklah, itulah tadi jawaban UAS Teknopreneur. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.